Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau bahas yaitu tentang bagaimana cara pengisian ISPT tahunan badan atau 1771 menggunakan aplikasi e-form atau menggunakan form e-form ya. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang di bulan April ini belum membuat laporan keuangan untuk perusahaan teman-teman ataupun CV teman-teman bisa ikutin tutorial video ini sebagai acuan ya, atau sebagai pengetahuan juga boleh ya. Nah, di sini pastikan dulu sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak atau butuh bimbingan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Nah, di sini teman-teman pastikan dulu untuk download e-formnya, teman-teman login melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Online. Masuk ke menu DJP Online-nya ya. Dan jika teman-teman yang mungkin belum tahu cara masuk ke sistem DJP Online, pastikan dulu teman-teman sudah ada e-fin, terus kemudian sudah diregistrasi ya, baru bisa mengakses ke menu DJP Online. Nah, setelah teman-teman masuk ke sistem DJP Online-nya, teman-teman bisa masuk ke menu lapor ya untuk downloadnya. Terus kemudian teman-teman bisa menggunakan e-form, mengunduh formulir, klik e-formnya. Terus kemudian di sini teman-teman bisa masuk ke menu buat SPT. Nah, terus kemudian di sini teman-teman pilih tahun ya, karena di sini adalah kita mau membuat contohnya yaitu tahun 2021, maka kita klik tahun 2021. Terus kemudian di sini normal karena memang belum pernah melaporkan SPT. Terus kemudian teman-teman bisa klik permohonan. Dan di sini gue sharing juga, jika teman-teman tidak mendapatkan email, biasanya sih ketika kita klik permohonan, kirim permintaan, itu biasanya nanti akan masuk kode verifikasi ke email teman-teman ya, email CV atau PT teman-teman, yaitu untuk melaporkan kode verifikasi itu ketika kita permohonan pembuatan ya. Ini biasanya langsung otomatis. Dan jika teman-teman tidak terima surat ke kode verifikasi tersebut, teman-teman bisa masuk ke sini lagi. Terus kemudian teman-teman bisa klik hanya kirim token aja. Terus kemudian bisa pilih dua opsi, yaitu melalui email ataupun nomor handphone. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik permintaan lagi. Jadi tidak akan terdownload lagi ya e-formnya, tapi hanya tokennya aja yang dikirim. Karena di sini kita belum dapat e-formnya, kita klik ke permintaan. Dan di sini untuk teman-teman pastikan dulu setelah download e-form tersebut, teman-teman download Adobe Reader-nya ya, karena e-form itu sendiri untuk membukanya harus menggunakan Adobe Reader. Nah, di sini di DJP Online pun sudah disediakan, yaitu unduh Adobe PDF Reader. Nah, ini teman-teman tinggal klik Adobe Acrobat Reader DC-nya. Nah, di sini akan ada yaitu yang 64 bit dan 32 bit. Cuman sejauh ini saya sendiri ini kan saya menggunakan Windows 11 sudah 64 bit, tapi ketika membuka e-form itu pasti biasanya dia mintanya yang 32 bit. Jadi saya saranin lebih prepare menggunakan yang 32 bit. Nah, di sini gue udah download ya formnya 171, terus kemudian belakangnya adalah NPWP PT atau CV-nya. Nah, setelah ketika kita sudah download e-formnya, kita masuk ke Adobe Reader ya. Ya tadi ya, jika teman-teman belum ada Adobe Reader, silakan teman-teman download Adobe Reader-nya dulu untuk membuka aplikasi e-formnya, membuka e-formnya. Di sini saya coba Adobe Reader. Nah, di sini Adobe Reader DC ya, teman-teman. Kemudian kita klik open. Nah, di sini Adobe Acrobat Reader DC 32 bit, saya menggunakan 32 bit. Terus kemudian kita klik file, terus kemudian kita klik open juga.
Nah, di sini karena tadi file yang barusan kita download ada di folder download, kemudian kita double klik atau klik sekali juga boleh, terus kemudian klik open. Nah, kita tunggu sampai file itu terbuka ya. Itu ada gambar jam, jadi mesti nunggu sampai terbuka. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak atau butuh bimbingan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami atau di deskripsi ya di bawah. Nah, di sini adalah ini langsung kita sajikan, yaitu di menu paling depan, yaitu 1771, di mana untuk pengisian ISPT tahunan badan itu memang pengisiannya dari belakang dulu ya. Setelah dari belakang nanti maju ke depan. Jadi bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan. Cuman tampilan ini adalah tampilan induk ya. Tampilan depan, misalnya di sini kita akan mengisi yaitu lampiran, misalnya penyusutan atau apa. Teman-teman tinggal klik di sini. Terus kemudian di sini akan ada lampiran-lampiran khusus ya, yang mungkin teman-teman biasanya setiap perusahaan itu berbeda-beda kebutuhannya. Misalnya ada yang mungkin masih ada penyusutan, atau ada mungkin perusahaan baru yang mungkin belum ada penyusutan, atau mungkin ada beban-beban yang lain tapi sementara perusahaan lain juga nggak ada gitu. Jadi lampiran khusus itu sendiri tergantung dari kebutuhan perusahaan atau transaksi dari perusahaan tersebut. Nah, di sini misalnya kita masuk ke lampiran khusus A1 ya. Nah, terus kemudian setelah kita pilih lampiran khusus A1, kita klik buka. Dan jika teman-teman terjadi warning error JavaScript Windows error, nah ini pastikan dulu tombol kolom-kolom yang berwarna merah atau pink ini itu terisi ya. Jadi di sini teman-teman bisa, misalnya di sini kan karena 021 nomor teleponnya 021-nya kita hapus, kita pindahin ke depan ya teman-teman. Kode 021. Nah, ketika kita sudah buka seperti ini, baru kita klik buka lampiran khusus A1. Nah, di sini adalah penyusutan yang kayak tadi ya. Dan di sini metode penyusutan itu sendiri teman-teman mesti hitung ya, manual satu persatu, karena di sini bukan by system yang ketika kita masukin nilai perolehannya langsung otomatis nilai penyusutannya berapa itu belum ada. Jadi misalnya kalau di sini untuk harta berwujud, terus kemudian kelompok harta, misalnya kita kelompok 1, terus kemudian nama harta misalnya perlengkapan kantor ya teman-teman. Nah, terus kemudian bulan perolehannya misalnya di bulan 1, tahun perolehannya tahun 2021, terus kemudian harga perolehannya misalnya 1 juta ya teman-teman. Terus kemudian di sini nilai sisa buku fiskal awal tahun itu berapa, misalnya di sini masih 1 juta. Terus kemudian silakan teman-teman pilih metodenya, yaitu misalnya garis lurus. Di sini pilih juga garis lurus. Nah, di sini penyusutan tahun ini, nah teman-teman mesti hitung tuh, misalnya di sini sebagai contoh aja ya teman-teman, misalnya 100.000. Nah, setelah itu teman-teman tulis catatan di sini misalnya kursi gitu. Nah, setelah itu teman-teman jika memang penyusutannya hanya 1, silakan teman-teman jumlah penyusutan komersialnya disesuaikan ya. Nah, setelah itu tinggal teman-teman pindah ke kolom yang lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini jika memang ternyata misalnya tidak ada penyusutan, teman-teman tinggal klik hapus saja di sini ya. Nah, dia akan otomatis 0. Tinggal ini yang tadi kita isi manual, kita isi 0 lagi. Nah, setelah itu misalnya kita langsung lanjut ke lampiran 6 ya. Kita klik buka. Nah, di sini adalah untuk daftar penyertaan modal atau pada perusahaan afiliasi jika memang teman-teman ada yang berkaitan dengan itu. Oh ya, sebelum ini ya, jadi pastikan dulu sebelum pengisian ISPT PPh badan atau 171 menggunakan e-form, pastikan dulu yang menjadi dasar sebelum pengisian ISPT tahunan badan itu sendiri adalah laporan keuangan, yaitu laporan rugi laba dan neraca. Pastikan dulu teman-teman buat dulu yang neraca dan rugi labanya sebelum mengisi ISPT.
Nah, setelah itu misalnya kita lanjut ke lampiran 4 ya teman-teman. Nah, di sini kita klik buka. Nah, di sini untuk lampiran 4 itu sendiri adalah daftar pemegang saham. Teman-teman bisa isi sesuai dengan akta ya, akta terbaru atau terakhir misalnya ada perubahan, akta perubahan terakhirnya yaitu di mana di sini misalnya nama direktur, terus kemudian alamat, NPWP, terus kemudian jumlah yang disetorkan itu berapa, terus kemudian jangan lupa persentase nilai yang disetorkan, misalnya modalnya 100 juta, ada 2 orang misalnya direktur sama komisaris, misalnya proporsinya adalah 50 juta, teman-teman isi di sini persentasenya juga 50%. Nah, di sini teman-teman tinggal isi ya, misalnya di sini nama saya sendiri, terus untuk alamat misalnya di Tegal, terus kemudian NPWP, di sini saya NPWP saya kosongin dulu ya teman-teman. Terus kemudian oh iya, NPWP harus 15 digit. Nah, setelah itu teman-teman misalnya di sini modalnya 100 juta. Di sini kita anggap 100 juta kurang 01 ya teman-teman. Nah, setelah itu persentasenya misalnya di sini 100% ya teman-teman. Nah, di sini sudah ya. Nah, kita bisa isi yang daftar susunan pengurus juga teman-teman, jangan lupa isi. Kemudian misalnya kita lanjut ke lampiran 4 ya teman-teman. Ya, kita klik buka. Dan di lampiran 4 itu sendiri adalah PPh final berkaitan dengan bunga deposito, bunga bunga diskonto obligasi, terus kemudian pengalihan jual saham ya, diperdagangkan di bursa efek dan lain-lain. Sampai yaitu poin 14 yaitu penghasilan lainnya. Jika teman-teman misalnya di sini ada PP23, teman-teman bisa tambahkan di sini ya, misalnya penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yaitu yang 0,5% ya. Tertentu PP46. Nah, silakan sini teman-teman dasar pengenaan pajaknya pastikan dulu teman-teman sudah punya rekapnya ya dari PP23 yaitu omset selama 1 tahun, terus kemudian pajak yang terhutang yaitu yang 0,5%. Misalnya di sini saya berasumsi misalnya 100 juta ya. Terus kemudian silakan teman-teman isi yaitu 0,5 ya teman-teman, enter. Maka di sini adalah PPh terutang yaitu 5 juta. Pastikan dulu teman-teman sudah bayar ya PP 23-nya. Jika memang tidak ada, teman-teman bisa hapus ya. Oke, terus kemudian di sini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak jika memang teman-teman ada ya. Terus kemudian kita lanjut ke lampiran 3. Lampiran 3 itu sendiri adalah kredit pajak ya. Jika teman-teman ada PPh pasal 22 atau PPh pasal 23, teman-teman bisa klik tambah di sini ya. Terus kemudian jenis penghasilannya teman-teman yaitu ada hasil lelang, terus kemudian badan usaha organisasi, terus dan lain-lain ya. Teman-teman bisa isi di sini atau bisa dengan cara import ya. Teman-teman juga bisa klik import di situ. Nah, di sini terus kemudian pemotongan PPh pasal 23 atau 26 di sini untuk yang PPh pasal 22 ya. Ini untuk yang PPh pasal 23. Nah, teman-teman jika banyak teman-teman juga bisa menggunakan cara dengan import. Oke, kita lanjut ke lampiran 2 ya teman-teman. Nah, lampiran 2 itu sendiri dasarnya dari laporan keuangan, yaitu tentang pembelian barang dagang itu yang untuk di HPP-nya itu berapa, terus kemudian gaji upah yaitu yang di bonus gaji upah bonus yaitu yang di harga di HPP juga teman-teman isi poin sini. Jika yang berkaitan dengan beban administrasi lainnya teman-teman bisa isi di sini ya, kolom yang di sini. Dan untuk penyusutan biasanya nanti akan otomatis muncul di sini yang tadi tadi sempat diisi ya. Nah, terus kemudian sampai dengan finish ya, jadi poin-poin mana sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tiap perusahaan biasanya kebutuhan lain-lain ya, atau transaksinya berbeda-beda. Nah, setelah itu kita lanjut ke lampiran 1 ya. Lampiran 1 itu sendiri dia akan meracu dari yang lampiran 2 tadi yang kita isi. Di sini akan otomatis muncul ya harga pokok
peredaran usaha kita isi secara manual, dimana jika teman-teman tadi yang sudah masuk ke PP 46 ya, teman-teman isi di sini yang tadi ya 100 juta, terus kemudian harga pokok penjualannya teman-teman isi yang dari lampiran 2, dia akan otomatis direct ke sini ya. Jika terus kemudian penghasilan tidak yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak, ini teman-teman jika masuk ke PP 46 atau PP yang 0,5%, teman-teman cukup bisa isi di sini. Terus teman-teman bisa isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, atau mungkin teman-teman yang sudah pernah mengisi di aplikasi ISPT mungkin sudah cukup tahu lah ya untuk pengisian yang di sini. Terus kemudian lanjut ke lampiran induk lanjutan. Nah, induk lanjutan ini sendiri untuk teman-teman yang mungkin klik tombol kirimnya tuh di mana. Nah, adanya di induk lanjutan ya, sama lampiran keuangan. Jadi teman-teman tinggal klik buka di sini. Terus kemudian di sini, nah di sini untuk teman-teman yang induk lanjutan, di sini ada lampiran 8A, yaitu tentang perusahaan industri atau perusahaan dagang, terus kemudian bank konvensional atau bank syariah, perusahaan asuransi, non kualifikasi, dana pensiun dan lain-lain. Misalnya di sini gue coba yaitu non kualifikasi ya. Kita klik buka, di sini akan muncul JavaScript lagi. Ya, berarti ada kolom yang mungkin belum terisi. Misalnya di sini kita tulis alamatnya, tempatnya Tegal, tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal hari ini ya. Kita coba untuk nyoba saja. Terus kemudian di sini untuk surat penyetoran, terus kemudian daftar penyusutan jika memang ada, teman-teman bisa checklist ya. Nah, di sini checklist mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Terus kemudian kita masuk ke lampiran 8A ya, teman-teman klik buka, terus kemudian silahkan teman-teman isi, yaitu ini dasarnya dari laporan neraca ya. Pastikan dulu untuk elemen dari neraca itu balance ya, antara ini dengan yang ini ya, dua-duanya. Jadi dari jumlah dari aktiva dan kewajiban atau ekuitasnya sesuai. Terus kemudian nilainya akhir harus balance ya. Terus kemudian untuk elemen laporan rugi laba, teman-teman bisa isi di sini, yaitu penjualan bersih, persediaan awal, pembelian dan persediaan di akhir, dan laba di tahun ini berapa, atau ada pengurangan beban administrasi atau beban umum dan administrasi. Teman bisa isi juga di poin elemen rugi dan laba. Jika teman-teman sudah selesai di laporan keuangan, teman-teman bisa klik sebelumnya. Terus kemudian di sini untuk jika teman-teman sudah rasa semuanya udah benar, misalnya kita mau lihat lampiran induknya, teman-teman bisa masuk ke poin sini ya. Di sini induk. Misalnya penasaran, di sini biasanya sih ada rumusnya ya, terhutangnya berapa, nilai pajaknya berapa. Nah, teman-teman bisa pilih juga ya PPh terhutangnya berdasarkan tarif 17 ayat 1 atau pasal 17 ayat 2B atau tarif pasal 31E. Nah, setelah teman-teman cek di induknya sudah sesuai semua, sudah sesuai, teman-teman bisa masuk ke lampiran induk lanjutan tadi ya. Terus kemudian jika sudah semua pelaporan teman-teman sudah cek benar semua, teman-teman bisa masuk klik kirim ya di sini, dan di sini teman-teman pastikan dulu unggah yaitu laporan keuangan. Terus kemudian rekapitulasi peredaran bruto ya, PP 23 atau PP 46, yaitu pastikan dulu semuanya teman-teman yang laporan keuangan sudah dikonvert ke PDF ya. Terus kemudian untuk PP 23 nya juga teman-teman sudah dikonvert ke PDF. Nah, setelah teman-teman ini juga tergantung ini ya kebutuhan. Jadi karena misalnya di sini karena misalnya hanya ada laporan keuangan, rugi laba, terus kemudian ada rekapitulasi peredaran bruto PP 23, teman-teman bisa isi 2 di sini ya. Tapi memang harus ada minimal satu file yang terupload ya. Nah, setelah itu teman-teman masukkan kode verifikasinya ya. Kode verifikasi adalah yang tadi pada saat kita download e-form. Di situ biasanya akan otomatis masuk ke email yaitu kode verifikasi. Silakan teman-teman masukkan kode verifikasinya, terus kemudian teman-teman tinggal klik submit, maka otomatis bukti penerimaan elektroniknya atau BPE-nya otomatis masuk ke alamat email yang terdaftar di DJP online. Oke, sampai sini dulu ya tentang pembahasan pengisian ISPT tahunan badan 1771 untuk menggunakan skema yaitu e-form ya.
Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian. Jika teman-teman rasa jika teman-teman belum klik tombol subscribe, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah ini, bantu channel Rudy Konsultan agar bisa tembus sampai dengan 10.000 subscriber. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu, dan jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak atau butuh bimbingan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera di profil channel kami atau di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu teman-teman. Semoga puasa di tahun ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.